OCD 1.0, 2.0, Deddy Corbuzier sangat populer di zamannya, sekarang mulai redup. Tapi sekarang saya sedang ditantang, teman-teman tahu, untuk turun berat badan 20 kilo dalam waktu singkat. Kalau enggak harus jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Oke, menarik. Apa yang akan saya lakukan? Saya pakai teknik ini karena dulu pernah juga turun. Memang gamenya adalah habis ini nggak boleh naik lagi. Nah, sederhana, OCD ada 2 buku, komunitasnya di Facebook ada. Ini juga terkenal di luar, intermittent fasting. Para biksu-biksu ataupun di semua ajaran agama, aliran banyak yang mengajarkan puasa. Jadi saya jelaskan dengan sederhana konsep OCD atau intermittent fasting yang saya tangkap menjadi beberapa hal. Yang pertama, jam makan. Artinya kalau kita sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam makan, nyemil, minum dan seterusnya, itu kayak bikin kita jadi kayak badan kita bisa gede banget. Kenapa? Karena jam makannya bisa sejam kita hidup tadi. Bangun tidur langsung makan sampai sebelum tidur masih makan. Nah, di sini ilmu pertama adalah puasa. Puasa minimal 16 jam sehari. Artinya apa? Makan maksimal 8 jam sehari. Nah, bedanya kalau puasa biasanya adalah dari pagi sampai sore. Di sini kita bisa pakai rumus dari sore sampai pagi atau dari malam sampai agak siang. Kenapa? Karena kebantu sama jam tidur kita yang 6-8 jam. Jadi puasanya saya cuma 4 jam sebelum tidur dan 4 jam setelah tidur. Jadi artinya gini, kalau kita bisa jadi makan pertama jam 9 pagi, berarti kalau 8 jam makan terakhir jam 5 sore. Gampang, itu doang. Fungsinya apa? Jadi kalau jam makan kita cuma 8 jam, itu membantu kita untuk mengurangi porsi makan kita sehari-hari. Artinya kan kalau makan kenyang, terus kayak ya 3 jam lagi makan lagi ya maksimal 8 jam. Itu level 1. Sesekali disarankan kalau teman-teman masuk ke yang 4 jam durasinya. Misalnya dari jam 12 siang sampai jam 4 sore doang yang boleh makan. Atau sesekali, seminggu sekali atau 2 kali bisa masuk jendela makan yang lebih kecil, yaitu sehari 1 kali. Misalnya cuma makan siang jam 12 siang atau makan sore jam 3 sore. Selebihnya nggak makan sama sekali. Oh, lapar banget? Yes, beda. Bukan lapar banget, enggak. Bedanya apa? Di sini kita masih boleh minum air putih atau teh tawar, intinya yang nggak pakai kalori. Air putih masih boleh kita minum, jadi ganjel-ganjel perut masih lumayan, nggak yang dehidrasi, nggak yang capek banget, masih boleh minum air putih. Nah, 1 tips itu. Jadi ketika kita mengurangi jam makan kita, harapannya yang masuk ke tubuh kita lebih sedikit, nggak ada pantangan makannya apa dan seterusnya. Cuma poinnya adalah mengurangi jam makan dan juga goalnya mengurangi porsi makan akhirnya. Yang kedua adalah olahraga. Tentu olahraga penting, tapi di sini jelaskan olahraga yang terbaik adalah angkat beban. Angkat beban pun yang seberat-beratnya yang kita cuma kuat 4-6 kali satu kali angkatan. Kenapa? Karena ketika angkat beban 24 jam sampai 48 jam berikutnya kalori masih terus terbakar. Tapi kalau kita kardio, kita lari sejam, ya cuma sejam itu kebakar. Tapi kalau angkat beban yang terkuat itu kan ngerusak otot-otot kita, pecah gitu sehingga dia masih kayak terus kebakar untuk recovery-nya. Itu cepet banget. Saya nyoba sudah 2 kali. Problem saya di 2016 dulu nyoba, 18 nyoba lagi, itu adalah habis turun terus naik lagi. Kenapa? Karena banyak orang bilang, Mas Satya kalau kurus kayak orang susah, Mas Satya jelek kalau kurus lebih bagus gemuk dan seterusnya. Itu masuk ke kepala dan akhirnya naik lagi. Nah, sekarang bedanya apa? Kira-kira nanti ketika ini tercapai, atau misalnya nggak tercapai, nggak tahu ya. Udah tercapai, kita ada game berikutnya, yaitu nggak boleh naik. Itu aja. Thank you.